Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-6 mata kuliah Matematika Dasar bersama saya Fitria Zana Kumala. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang himpunan yang meliputi materi tentang definisi himpunan, penyajian himpunan, kardinalitas, himpunan kosong, himpunan bagian, himpunan yang sama, himpunan yang ekuivalen, himpunan saling lepas, dan terakhir adalah himpunan kuasa. Kita bahas satu persatu dimulai dari definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan suatu objek yang dapat didefinisikan dengan jelas atau well-defined, di mana objek tersebut disebut dengan elemen atau anggota. Kita lihat di sini, himpunan dinotasikan dengan huruf kapital. Misalkan di sini A, B, dan seterusnya sampai Z, dan elemen dari himpunan dinotasikan dengan huruf kecil, yaitu A, B, dan seterusnya sampai Z kecil. Untuk menyatakan A adalah elemen dari himpunan A, maka kita bisa tuliskan A elemen dari himpunan A. Kita tuliskan seperti ini, dan jika kita akan menuliskan bahwa A bukan merupakan elemen dari himpunan A, maka kita bisa tuliskan sebagai A, ini elemennya dicoret, himpunan A ya. Jadi dibaca ini A bukan merupakan elemen atau anggota himpunan A. Banyaknya elemen dari A dinotasikan dengan NA. Selanjutnya akan kita bahas tentang penyajian himpunan. Untuk menyajikan himpunan, cara yang dapat digunakan adalah yang pertama, enumerasi, yang kedua adalah simbol-simbol baku, yang ketiga notasi pembentuk himpunan, dan yang terakhir adalah diagram Venn. Kita bahas satu persatu, dimulai dari enumerasi. Jika sebuah himpunan terbatas dan tidak terlalu besar, maka kita bisa menyajikan himpunan dengan cara mengenumerasi. Artinya, menuliskan semua elemen himpunan tersebut di antara dua buah tanda kurung kurawal. Kita lihat di sini contohnya. Himpunan A adalah himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya adalah A, B, himpunan yang anggotanya adalah A dan C, dan himpunan yang anggotanya adalah A, B, dan C. Kita lihat di sini bahwa suatu himpunan dapat mempunyai elemen atau anggota yang berupa himpunan. Sebagai contoh, di sini ada himpunan B, di mana himpunan B ini memiliki anggota yang berupa himpunan, yaitu di sini himpunan yang anggotanya adalah A dan C, dan himpunan yang anggotanya adalah A, B, dan C. Untuk contoh yang ketiga, di sini himpunan C adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan kosong. Kita tuliskan seperti ini. Untuk contoh selanjutnya, di sini ada himpunan D, di mana himpunan D anggotanya adalah 1, 2, dan seterusnya sampai 100. Jika anggotanya terlalu banyak, maka kita tidak perlu menuliskan semua anggota satu persatu, tapi cukup ditulis seperti ini, 1, 2, dan seterusnya sampai 100. Kita perhatikan bahwa di sini 3 adalah anggota dari himpunan A. 5 di sini bukan merupakan anggota A, karena di sini himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4, sehingga jelas bahwa 5 bukan merupakan anggota dari himpunan A. Yang selanjutnya kita perhatikan di sini bahwa himpunan yang anggotanya adalah A, B, dan C adalah elemen dari himpunan B. Seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa himpunan B di sini memuat anggota yang berupa himpunan ya. Jadi di sini himpunan A, B, dan C adalah anggota dari himpunan B. Yang selanjutnya di sini himpunan yang anggotanya adalah A. Di sini bukan merupakan anggota dari himpunan B. Mengapa? Di sini A ini bukan merupakan himpunan ya, tapi di sini elemen A. Sedangkan yang di sini ini adalah himpunan yang anggotanya adalah A.
Sehingga jelas bahwa himpunan yang anggotanya adalah A bukan merupakan elemen dari himpunan B. Himpunan kosong adalah anggota dari himpunan C. Jelas ya, karena di sini himpunan C adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan juga dapat dinyatakan dengan menggunakan simbol-simbol baku. Beberapa himpunan yang khusus dituliskan dengan simbol-simbol yang sudah baku. Terdapat sejumlah simbol baku yang berbentuk huruf tebal atau boldface yang biasa digunakan untuk mendefinisikan himpunan yang sering digunakan. Sebagai contoh, di sini ada himpunan yang sering kita jumpai, yaitu N. N adalah himpunan bilangan asli yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh yang berikutnya adalah Z. Z di sini adalah himpunan bilangan bulat yang anggotanya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya ke kanan dan ke kiri. Yang selanjutnya adalah Ki atau himpunan bilangan rasional. R, yaitu simbol yang biasa digunakan untuk menyatakan himpunan bilangan real. Dan terakhir, C adalah simbol yang biasa digunakan untuk menyatakan himpunan bilangan kompleks. Selanjutnya akan kita bahas tentang cara mendefinisikan himpunan, yaitu dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Di sini notasi yang digunakan dengan menggunakan kurung kurawal yang di dalamnya dituliskan X, lalu dilanjutkan dengan garis seperti ini, dan syarat yang harus dipenuhi oleh X tersebut. Bagian kiri dari tanda garis di sini melambangkan elemen himpunan, sedangkan tanda garis ini dibaca di mana atau sedemikian sehingga. Bagian di kanan tanda garis tersebut melambangkan syarat keanggotaan himpunan dan setiap tanda koma yang terdapat di dalam syarat keanggotaan tersebut dibaca dan. Kita lihat contohnya, di sini ada himpunan A. Himpunan A adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X merupakan elemen dari himpunan bilangan asli, dan X lebih dari 1 kurang dari 7. Contoh yang lain, misalkan di sini ada himpunan B. Himpunan B adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Yang selanjutnya, himpunan juga dapat dinyatakan dengan menggunakan diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis. Cara penyajian himpunan ini diperkenalkan oleh matematikawan Inggris bernama John Venn pada tahun 1881. Di dalam diagram Venn, himpunan semesta digambarkan sebagai segi 4. Himpunan digambarkan sebagai lingkaran dalam segi 4 tersebut. Anggota-anggota himpunan berada di dalam lingkaran, dan anggota himpunan semesta yang tidak termasuk dalam himpunan manapun berada di luar lingkaran. Kita lihat contohnya, di sini ada himpunan semesta yang anggotanya adalah 1, 2, dan seterusnya sampai 7 dan 8. Ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 5. Dan ada himpunan B yang anggotanya adalah 2, 5, 6, dan 8. Kita bisa nyatakan himpunan-himpunan tersebut dalam diagram Venn, yaitu di sini ada persegi 4 yang menyatakan himpunan semestanya. Di sini lingkaran mewakili himpunannya, karena ada 2 himpunan, di sini A dan B, maka di sini ada 2 lingkaran. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 5. Di sini tuliskan 1, 2, 3, dan 5. Dan himpunan B di sini anggotanya adalah 2, 5, 6, dan 8. Di sini jika kita perhatikan ada elemen dari himpunan A yang juga merupakan elemen dari himpunan B. Dengan kata lain, di sini terdapat irisan himpunan A dan himpunan B. Yaitu jika kita tuliskan di sini A iris B akan sama dengan himpunan yang anggotanya adalah 2 dan 5. Lihat di sini elemen yang sama dari kedua himpunan adalah 2 dan 5. Kita bisa lihat di sini bahwa elemen 2 dan 5 terdapat di himpunan A dan terdapat juga di himpunan B. Sehingga di sini kedua lingkaran tersebut akan beririsan, di mana irisan tersebut anggotanya adalah 2 dan 5. Kita perhatikan bahwa terdapat anggota dari himpunan semesta yang tidak termuat dalam himpunan A maupun B.
Di sini elemen yang tidak termuat dalam himpunan A dan B itu di luar lingkaran tapi di dalam segi 4. Elemen tersebut adalah 4 dan 7, sehingga 4 dan 7 di sini diperhatikan berada di luar lingkaran, akan tetapi di dalam segi 4. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang kardinalitas. Kita lihat definisinya, sebuah himpunan dikatakan berhingga atau finite set jika terdapat n elemen berbeda yang dalam hal ini n adalah bilangan bulat tak negatif. Jika tak demikian, maka disebut himpunan tak berhingga atau infinite set. Misalkan A adalah himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam himpunan A tersebut disebut sebagai kardinal dari himpunan A. Untuk notasinya, di sini dapat ditulis sebagai n dalam kurung A atau A di sini yang diapit 2 garis, dibaca sebagai n yang merupakan anggota himpunan A atau kardinal dari himpunan A. Contoh, himpunan B adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Maka, kardinal dari himpunan B adalah sama dengan 8. Mengapa? Karena di sini himpunan B tersebut memiliki elemen atau anggota sebanyak 8. Kita perhatikan bahwa di sini himpunan B adalah himpunan yang anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Terlihat di sini bahwa jumlah anggota dari himpunan B adalah sebanyak 8, sehingga di sini kardinal dari himpunan B adalah 8. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang himpunan kosong. Tadi di awal sudah disinggung mengenai himpunan semesta, di sini saya tuliskan lagi definisinya agar lebih jelas. Himpunan semesta atau universal set adalah himpunan dari semua elemen yang sedang dibicarakan, biasanya dinotasikan dengan huruf S atau U. Sedangkan di sini definisi untuk himpunan kosong adalah sebagai berikut. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki elemen atau anggota. Biasanya himpunan kosong ini dinotasikan dengan seperti ini ya, dan bisa juga dengan kurung kurawal yang di dalamnya tidak terdapat anggota atau kosong. Contoh, himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Karena himpunan bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, dan seterusnya, oleh karena itu di sini tidak terdapat elemen dari himpunan bilangan asli yang kurang dari 1, sehingga jelas bahwa himpunan bilangan asli yang kurang dari 1 tidak memiliki anggota atau disebut juga himpunan kosong. Selanjutnya akan kita bahas tentang himpunan bagian atau subset. Definisinya, himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan B, ditulis A subset dari himpunan B, jika dan hanya jika setiap elemen dari himpunan A juga merupakan elemen dari himpunan B. Kita lihat contohnya, di sini terdapat himpunan A yang anggotanya adalah A, B, dan C, dan himpunan B yang anggotanya adalah A, B, C, D, dan E. Terlihat bahwa setiap elemen pada himpunan A termuat dalam himpunan B, sehingga di sini jelas bahwa himpunan A adalah merupakan subset dari himpunan B. Contoh yang selanjutnya, di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah A, B, dan C, bukan merupakan subset dari himpunan C yang anggotanya adalah B, D, dan E. Mengapa? Karena di sini terdapat elemen dari himpunan A yang tidak termuat pada himpunan C, yaitu di sini yang tidak termuat adalah elemen A dan C. Selanjutnya akan dibahas tentang proper subset. Jika A subset dari B dan B mempunyai elemen yang tidak terdapat di A, maka ditulis himpunan A proper subset himpunan B. Dan dikatakan bahwa himpunan A merupakan proper subset dari B. Kita lihat contohnya agar lebih mudah untuk memahami. Di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah A dan B. Dan ada himpunan B yang anggotanya adalah A, B, dan C. Di sini himpunan A adalah merupakan proper subset dari himpunan B. Mengapa? Di sini karena himpunan A adalah merupakan subset dari himpunan B. Jelas bahwa di sini
setiap anggota himpunan A pasti termuat di himpunan B. Sehingga di sini untuk syarat yang pertama terpenuhi, yaitu A merupakan subset dari B. Untuk yang kedua, kita harus bisa menunjukkan bahwa terdapat elemen di B yang tidak terdapat di A. Kita perhatikan bahwa di sini terdapat elemen di B yaitu C. C tersebut terdapat di himpunan B, tapi di sini C tidak termuat di A. Sehingga jelas bahwa di sini karena A merupakan subset dari B dan terdapat elemen di B yaitu C yang tidak termuat di A, maka di sini himpunan A adalah proper subset dari himpunan B. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang himpunan yang sama. Kita lihat definisinya. Himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika himpunan A merupakan subset dari himpunan B dan himpunan B merupakan subset dari himpunan A. Kita lihat contohnya. Di sini ada himpunan yang anggotanya adalah A, B, C, D, dan E. Ini pasti sama dengan himpunan yang anggotanya adalah A, C, B, D, dan E. Karena di sini himpunan tersebut memiliki elemen yang sama yaitu A, B, C, D, dan E. Contoh yang selanjutnya, di sini himpunan yang anggotanya adalah A, B, C, D, dan E tidak sama dengan himpunan yang anggotanya adalah A, C, B, D, dan F. Mengapa? Karena di sini jelas bahwa elemen dari kedua himpunan tersebut tidak sama. Yang di sebelah kiri di sini elemennya adalah A, B, C, D, dan E, sedangkan yang di kanan adalah A, C, B, D, dan F. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang himpunan yang ekuivalen. Dua buah himpunan dapat mempunyai kardinal yang sama meskipun anggota kedua himpunan tersebut tidak sama. Kita katakan kedua himpunan tersebut ekuivalen atau istilah lainnya adalah korespondensi satu-satu. Kita lihat definisinya, himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B. Jika dan hanya jika, di sini disingkat JHJE, ini adalah jika dan hanya jika, kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Jadi himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut adalah sama. Di sini contohnya, misalkan ada himpunan A yang anggotanya adalah 1 dan 2, ekuivalen dengan himpunan B yang anggotanya adalah A dan B. Mengapa? Karena di sini kardinal dari kedua himpunan itu sama. Di sini kardinal dari A, di sini himpunan A memiliki dua buah anggota, sehingga di sini kardinalnya adalah 2, dan himpunan B di sini memiliki dua buah anggota juga sama. Sehingga di sini karena kardinal kedua himpunan sama, maka dikatakan bahwa kedua himpunan tersebut ekuivalen atau berkorespondensi satu-satu, meskipun di sini elemennya berbeda. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang himpunan kuasa atau power set. Definisinya, himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah himpunan yang elemennya merupakan seluruh subset dari himpunan A. Kita lihat contohnya, misalkan di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah A, B, dan C, maka himpunan kuasa dari himpunan A tersebut adalah di sini ditulis P dalam kurung A, dibaca power set dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan kosong, himpunan yang anggotanya adalah A, himpunan yang anggotanya adalah B, himpunan yang anggotanya adalah C, himpunan yang anggotanya adalah A dan B, himpunan yang anggotanya adalah A dan C, himpunan yang anggotanya adalah B dan C, dan terakhir di sini himpunan yang anggotanya adalah A, B, dan C. Kita ingat bahwa rumus dari banyaknya subset dari suatu himpunan adalah 2 pangkat N, di mana N tersebut adalah banyaknya anggota. Kita perhatikan di sini jumlah anggotanya ada 3, sehingga di sini banyaknya subset adalah 2 pangkat 3, yaitu 8. Jika kita hitung di sini subsetnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah subset yang kita kumpulkan menjadi satu di dalam suatu himpunan yang disebut sebagai power set dari himpunan. Kita lihat di sini,
Terdapat 8 buah soal yang dijadikan sebagai tugas. Pertanyaannya adalah kalian disuruh untuk menentukan apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah. Tentu saja silakan tuliskan dengan penjelasannya. Jadi misalkan pernyataan tersebut benar, itu penjelasannya seperti apa. Begitu juga sebaliknya. Jika pernyataan tersebut salah, kalian harus jelaskan mengapa pernyataan tersebut salah. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan di dalam Google Classroom. Inilah akhir dari perkuliahan mata kuliah Matematika Dasar pertemuan ke-6. Kita berjumpa lagi minggu depan di pertemuan ke-7. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.